dari awal banyak ulama, kiai yang menyampaikan ke saya gitu, atau dalam diskusi, kalau produknya itu haram, nggak akan berkah. Wow. Gitu. Karena apa? Karena dari hasilnya itu mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, curang gitu. Nah kemudian nggak mungkin program-programnya akan manis dan bagus. Dia pasti berhutang budi lah gitu, sampai dikurung lah oleh kabinet titipan Jokowi gitu, sampai ke yang terdekat juga gitu kan. Teddy pun titipan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Polda dengan pemandangan yang masih sama ternyata, walaupun temanya berbeda ya. Kali ini kita akan membahas soal politik nih yang lebih luas, ya. Bang. Belakangan ini kan kita saksikan ya pandangan-pandangan politik, termasuk program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini nampaknya tidak work ya, tidak berjalan baik di sisi program utamanya ya, soal ketahanan pangan yang berimbas kepada katanya makan bergizi gratis yang kemudian diprotes banyak orang. Di sisi lain juga ada program yang sekarang ini lagi Kopdes ya, koperasi desa, yang ternyata banyak juga sepi justru Kopdesnya. Dan yang terakhir Bang, kemarin kan di rapat DPR kemarin kan ada pernyataan yang menarik tuh dari Pak Dasko katanya. Ketika selesai pidato bocor mic-nya ya. Yang penting nggak hidup Jokowi katanya. Nah, apakah ini ada indikasi Bang bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini masih ada bayang-bayang Pak Jokowi di belakangnya Bang, sehingga ada muncul pernyataan seperti itu dari ya, saya kira sindiran atau bisikan yang kemudian terbuka lah gitu kan ke publik tentang yang penting bukan hidup Jokowi, berarti nafas hidup Jokowi masih ada, gitu kan di dadanya Prabowo gitu, oleh orang dekatnya malah yang menyebutnya yang penting bukan itu, tapi soal PDIP diikut soal tender dan sebagainya mah malum aja deh gitu. ada yang lebih besar loh yang masih dipendam oleh Prabowo gitu ya, sehingga menurut saya masih terikat gitu Prabowo oleh Jokowi. Ya bagaimana tidak terikat? Memang yang memenangkannya juga adalah supportnya Jokowi, gitu kan. Kemudian juga kemenangan yang diduga curang juga berbasis kecurangan yang dipolakan oleh Jokowi, gitu kan. Jadi dia pasti berhutang budi lah gitu, sampai dikurung lah oleh kabinet titipan Jokowi gitu, sampai ke yang terdekat juga gitu kan. Teddy pun titipan Jokowi gitu, sehingga orang bisa menduganya dari yang jauh sampai yang dekat gitu, pasti akan berpengaruh gitu. Cuman rakyat sebetulnya nuntut sebaliknya. Sebagai presiden baru gitu kan, ya walaupun ada jasa orang lain, tapi berbuatlah dengan kemandirian, gitu dong gitu. Jasa boleh dibalas, tapi kemandirian hal lain. Itu yang kemudian bahasa juga sindiran atau bahasa yang bisa kita ambil, kotoran Jokowi bersihkan dulu. Gitu, kotoran Jokowi bersihkan dulu, karena itu syarat kepercayaan publik. Sesuatu pemerintahan yang tidak dipercaya oleh rakyat pasti gagal semua programnya. Terbukti yaitu tadi MBG apa enggak juga populis itu, memberi makan kepada rakyat, tapi kan gagal karena tidak dipercaya oleh rakyat. Gitu, bahkan akhirnya sebagian rakyat tertentu mencurinya, gitu kan, yang disebut dengan sarang korupsi, dikorupsi gitu oleh instansi-instansi atau orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari program ini, kesempatan ini. MBG hancur gitu. Jadi kalau kotoran Jokowi tidak dibersihkan, maka berimbas gitu. Karena katanya juga MBG katanya bukan program saya. Itu sejak awal juga sudah dicanangkan oleh Jokowi. Karena kita tahu bahwa Jokowi itu orang yang senang pencitraan. Jadi populismenya itu dalam rangka
gitu. Nah rupanya itu yang diambil, dicuri Oke. oleh Prabowo, pola-pola Oke, begitu. oke. Maka KMP gagal tadi karena bukan membangun ekonomi berbasis koperasi, membunuh koperasi akhirnya. Oke. Koperasi yang sudah ada kan tidak diprioritaskan, malah ini yang diprioritaskan yang baru gitu. Maka membunuh KUKM gitu kan. Bahkan kemarin ada apa tayangan belinya itu katanya KMP itu Dari di Indomaret. Jadi angger saja kepada prinsip kapitalisme. Ujung-ujungnya sama. Gitu sama. Koperasi itu melawan kapitalisme dari segi filosofinya ya. kan gitu. Tapi yang terjadi tidak. Nah, itu gagal KMP. BOP gagal. Gitu kan, kebijakan luar negeri itu melanjutkan kebijakan luar negeri yang ngaconya Jokowi. Jokowi itu pro-nya Cina kan ngaco gitu, kebijakan luar negerinya berantakan akhirnya kan diteruskan walaupun seperti berbalik lah pro-nya kepada Amerika, tapi itu telah mengkhianati prinsip bebas aktif, independensi, non-blok dari Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Prabowo, ya mungkin mengikuti juga jejaknya Jokowi. BOP gagal, ART gagal. ART apa, Bang? Agreement itu ya. Reciprocal Iya. trade ya. itu kan. Kemudian MDCP ada tuh apa Major Defense Politik luar negerinya lah ya. Cooperation Partnership itu politik luar negeri lah berantakan, bahkan akhirnya seperti pro Zionis Israel. Betul. Melawan aspirasi masyarakat yang pro Palestina. Kan begitu. Gagal karena apa? Kotoran Jokowi yang dilanjutkan. Makanya kita sebetulnya ingin menolong Prabowo itu dengan cara bersihkan dulu dari kotorannya Jokowi. Yaitu apa? Adili, hukum dulu Jokowi. Kalau itu sudah dilepas silahkan gitu kan, penegak hukum melakukan proses-proses itu, nggak usah dilindungi lagi Jokowi itu, apalagi hidup Jokowi. Nah, makanya itu tadi itu kaitannya kan. Yang penting jangan itu, karena itu masih ada di dadanya. Nah sekarang bersihkan dari itu gitu. Itu syarat untuk bisa dipercaya oleh rakyat. Kalau nggak dipercaya oleh rakyat Prabowo. Dan itu akan menimbulkan nanti perlawanan, akan terjadi reformasi jilid 2. Oke. Gitu. Dan menarik kemarin jadi ada satu wartawan kemarin yang tanya soal katanya 2029 ada yang mau mencalonkan Gibran sebagai presiden, ditanyakan kepada Jokowi dan Jokowi menyampaikan bahwa dia masih akan mendukung Prabowo Gibran 2029. Itu nah, ini indikasi apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan ini, Pak? Manuver politik ya, bahwa akan mendukung tetap Prabowo dan Gibran. Tapi mungkin hati kecilnya bukan begitu. Dia mendukung Gibran. Ya pastilah dukung anaknya dulu kan. Mas Roy udah datang? Pasti dukung. Di mana? Masuk. Masih masuk. Pasti dukung anaknya gitu kan. Jadi sebetulnya Wapres sekarang ini dipertahankan itu supaya jadi pres gitu kan. Jadi itu mah apa manuver tadi lah gitu. Dia maunya nggak begitu pasti. Makanya 2029 muncul gitu kan. Oh ini pasti Gibran akan dijadikan pesaing malah dari Prabowo. Makanya walaupun dia presiden, wakil presiden, sebenarnya ini akan terjadi konflik satu dengan yang lain kepentingan. Makanya kill or to be kill. Bahkan kalau bisa Gibran tuh pasti berusaha sebelum 2029. Ya Prabowo dibuat tuh berhalangan tetap, pasti naik otomatis itu. Dan itu kalau sudah jadi presiden secara formal enak ngaturnya dia untuk jadi presiden lagi, nggak usah susah bersaingnya. Dan menarik juga ya, makanya dulu Koni pernah menyampaikan katanya nggak sampai 2029 itu, makanya. Betul. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Gibran itu racun. Racun bagi bangsa, racun bagi Prabowo juga. Ini harusnya disadari kalau bangsa udah sadar. Makanya para purnawirawan TNI minta Gibran makzulkan karena sadar dia racun bagi masyarakat ini gitu. Bisa meracuni tatanan kehidupan
ketatanegaraan dan kebangsaan kita Oke. gitu. Makanya turunkan. Nah sekarang dia bisa meracuni juga Prabowo gitu. Nah Prabowo-nya sadar nggak kalau bangsa udah sadar, Prabowo-nya sadar atau enggak, atau masih melindungi, memproteksi demi Jokowi. Iya. Hidup Jokowi. Tapi hebatnya Gibran ini ternyata ijazahnya asli bang katanya, kata Rismon tapi. Karena buku Gibran Endgame katanya mau ada buku baru. Aneh, kalau saya aneh itu pelacuran akademik. Oh gitu ya bang ya. Jadi kalau memang dia bisa mengubah gitu kan status Gibran yang seperti diungkapkan dalam bukunya, mengubah itu, dia telah melacurkan secara akademik gitu. Kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau yang Jokowi mungkin lah karena masih otak-atik di itu kan, di font face segala macam gitu kan. Tapi kalau yang Gibran tuh udah eksplisit tuh, orang nggak punya ijazah SMA di mana, so dibikin ijazah nggak ada. Orang yang nggak ada ijazah SMA berarti dia telah melanggar persyaratan untuk menjadi wapres. Iya, udah Gitu. auto turun harusnya ya. Iya, turun itu bisa melanggar persyaratan dan itu bisa dimakzulkan berdasarkan pasal 7A itu. Kenapa sih bang keluarga Solo itu selalu bermasalah soal pendidikan sih bang? Memang tidak terdidik, susahnya Bahaya itu. juga ya. Orang yang tidak terdidik, tapi harus pengen posisi tinggi gitu. Akhirnya dia menyusul orang yang terdidik, bahkan mentertawakan orang terdidik. Sayangnya orang terdidik sampai ke jenderal pun itu kan mau aja gitu kan, dibodohi. Jadi itulah memang bawaannya gitu. Menurut saya kacau ini. Kacau memang dunia. Soal ijazahnya berantakan semua itu, like father like son. Bapak jeung anak sarua wae gitu. Sarua wae ya. Terakhir bang, pesan kepada pemerintahan yang sekarang ini bang, karena kita lihat pemerintahan yang sekarang ini yang di bawah Pak Prabowo ini juga apa ya, banyak sekali yang menjadi bukan pro rakyat tapi kontra dengan aspirasi rakyat. Iya, kalau saya dari awal banyak ulama kiai yang menyampaikan ke saya gitu, atau dalam diskusi kalau produknya itu haram nggak akan berkah. Wow. Gitu. Karena apa? Karena dari hasilnya itu mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, curang gitu. Nah kemudian nggak mungkin program-programnya akan manis dan bagus, nggak mungkin tuh. Sampai situ tuh. Maka saya tetap punya asumsi gitu bahwa Prabowo ini memang presiden yang gagal, gitu. Dia sulit membuktikan tentang kesuksesan berikutnya. Buktinya sekarang saja selama 2,5 tahun ini, 2 tahun, hampir 2 tahun ya berkuasa, nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan, yang dirasakan oleh rakyat. Bahkan dolar pun menghukumnya. Iya ya. Gitu, yang menghukum itu udah banyak, dolar juga ikut menghukum gitu kan. Itu keberkahan itu dalam konteks agama itu keberkahan, nggak akan berkah gitu kalau memang berbasis pada sesuatu yang tidak halal. Iya. Oke, terima kasih Bang Rizal Fadila atas podcastnya siang hari ini. Siap Bang Arif, terima kasih juga sama-sama atas waktunya, dan insya Allah kita akan lanjutkan di podcast berikutnya bersama Insya Allah Bang Arif. Kalau masih bolak-balik ke sini ya, tapi kayaknya enggak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.